Jamaah yang dimuliakan Allah, esok lusa kita warga Jakarta dan juga daerah-daerah lain di seluruh Indonesia akan punya hajat untuk memilih pemimpin kepala daerah kita masing-masing. Tentu harapan kita proses pemilu kada ini berjalan dengan damai, berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan, tak terjadi gangguan apapun. Dan harapan yang terlebih besar adalah terpilihnya pemimpin yang berkarakter siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan juga harapan kita siapapun nanti yang terpilih adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena biar bagaimanapun kehadiran seorang pemimpin akan lebih mudah untuk mensyiarkan amar ma'ruf, dan juga kehadiran seorang pemimpin akan lebih efektif untuk menekan kemungkaran. Betapa banyak contoh kemungkaran yang sulit untuk dikurangi, tetapi dengan hadirnya seorang pemimpin, kemungkaran tersebut, maksiat tersebut bisa untuk ditekan. Contoh, dulu di Jakarta ini ada tempat prostitusi terbesar. Di demo berbagai macam kalangan, tapi tidak mempan sedikit pun. Tapi hadirnya seorang pemimpin hanya membutuhkan satu kali tanda tangan, maka kemungkaran dan maksiat itu bisa untuk ditekan. Begitupun contoh-contoh lain mungkin bisa kita baca dan kita lihat. Maka harapan kita, pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang adil dan peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai pemilih tentu akan dihadapkan dengan pilihan yang berbeda. Dan berbeda itu merupakan kelaziman sunnatullah yang tidak bisa untuk dihindarkan. Karena kita memang terlahir ke dunia ini dikehendaki oleh Allah dalam perbedaan. Dalam ayat misalnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayat ini khitabnya tidak dibatasi hanya orang-orang beriman saja, tapi semua manusia. Bahwa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Jelas dua makhluk Allah yang berbeda. Bahkan kalau kita yang ditakdirkan laki-laki kok menyerupai perempuan, termaksud mendatangkan laknat Allah. Begitupun sebaliknya, seorang yang ditakdir oleh Allah lahir perempuan, kok ingin menyerupai laki-laki, justru ini akan mendatangkan laknat Allah. Maka yang ditakdir laki-laki, tampakkanlah kelelakiannya. Kalau yang ditakdir perempuan, maka tampakkanlah keperempuanan. Jadi dua makhluk Allah yang jelas berbeda. Kemudian dari dua makhluk Allah yang berbeda ini, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di muka bumi ini ada ratusan bangsa, bahkan ada ribuan suku, dan lebih spesifik kita satu bangsa Indonesia ini pun terjadi atau terdiri dari puluhan suku.
dari masing-masing satu suku dengan suku yang lainnya tentu berbeda karakternya, berbeda bahasanya, berbeda budayanya, bahkan berbeda agamanya. Lalu dari masing-masing suku ini tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah, karena Allah menilai kemuliaan seseorang bukan dari mana ia berasal, dari suku mana ia terlahir, dari keturunan siapa ia ada, tetapi yang menentukan kemuliaan adalah ketakwaan kita. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah menciptakan perbedaan-perbedaan ini antara satu suku dengan yang lainnya, antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya? Itu tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Antara satu suku dengan suku yang lainnya pasti ada kelebihan dan kekurangannya, ada plus minusnya. Maka Allah menciptakan ini untuk keseimbangan, untuk saling melengkapi agar tercipta harmonisasi kehidupan yang indah. Dan kemuliaan itu bukan dari suku mana, bangsa mana, tidak, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, di antara kita semua ini adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Walaupun terlahir dari keluarga yang dalam tanda kutip bukan orang-orang yang beriman, tapi kalau memang dia orang yang beriman akan dimuliakan oleh Allah. Tokoh-tokoh besar yang dulu memusuhi Rasulullah, Abu Jahal misalnya, orang-orang yang jelas memusuhi Rasulullah, tapi ia punya anak laki-laki namanya Ikrimah, seorang sahabat yang ikhlas berjuang bersama dengan Rasulullah, membantu perjuangan Rasulullah, dan akhirnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Kita sebagai seorang muslim diikat dalam satu ikatan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa kita sebagai orang yang beriman diikat dalam satu persaudaraan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga kita sebagai sesama anak bangsa, warga negara Indonesia, diikat dalam satu ikatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu juga tujuan kita sama, yaitu menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sikap kita dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kalau ayat yang tadi khitabnya adalah menyeluruh untuk semua manusia, kalau ayat yang ini khitabnya spesifik hanya untuk orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran untuk hal ini? La yaskhar, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan meremehkan orang lain, pilihan orang lain, karena asa ayyakunu khairam minhum, karena bisa jadi pilihan orang lain, kondisi keadaan orang lain lebih baik daripada kita. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah menghendaki, walaupun nanti kita punya pilihan yang berbeda, tetapi silahkan kita mengajak orang lain untuk memilih sama dengan kita, tapi tidak menghina pilihan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ini yang dikehendaki dalam agama kita. Apalagi Indonesia ini mayoritas adalah muslim. Maka kalau Indonesia menampakkan wajah damai, akan disorot dunia, Islam membawa perdamaian.
Tapi sebaliknya, ketika umat Islam Indonesia menampakkan wajah garang, wajah yang keras, maka orang luar sana akan melihat Indonesia dalam tanda kutip Islam adalah Islam yang garang, Islam yang marah-marah, bukan Islam yang ramah. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat mayoritas, kita tunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang ramah, yang rahmatan lil alamin, membawa perdamaian untuk semuanya, walaupun berbeda pilihannya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, tetapi kita tetap, yang kita berbeda bangsa, kita berbeda agama, tetap kita diikat dalam ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Dan harapan kita semoga proses pemilu kada nanti berjalan dengan damai dan terpilih pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.